Hasil pengamatan, dengan peralatan paling modern, perlahan mengungkap bagian Greenland, yang terletak di bawah lapisan es setebal 3.000 meter. Pemindaian juga, mengungkap beberapa struktur alam, yang masih dianggap teka-teki. Fridtjof Nansen, pemimpin ekspedisi pertama ke Greenland, pernah menggambarkan penemuannya di Kutub Utara sebagai petualangan besar di dalam es. Namun, Nansen yang melakukan penelitian, tidak dapat menemukan keajaiban yang tersembunyi di bawah lapisan es Greenland. Tetapi sekarang, para peneliti menggunakan peralatan canggih telah berhasil menemukan lanskap kompleks yang sebelumnya tak terlihat, dan diduga menyimpan petunjuk ke masa lalu, dan masa depan Arktik. Lapisan es Greenland memiliki ngarai terpanjang di dunia. Ngarai ini ditemukan membentang 740 km, dari titik tertinggi di Greenland Tengah, hingga gletser Petermann di barat laut. Rute ini jauh lebih panjang, dari Great Yarlung Sangpo Canyon, yang panjangnya 496 km. Seperti yang dilaporkan Cosmo, ngarai tersebut memiliki kedalaman hingga 800 meter, di beberapa tempat, dan lebar hingga 10 km. Sebagai perbandingan, Grand Canyon di Arizona, AS, memiliki kedalaman rata-rata sekitar 1 mil, dan lebar 10 mil. Sebagian ngarai, dapat melihat air lelehan yang mengalir ke laut, di bawah lapisan es. Ngarai itu mungkin terbentuk sebelum glasiasi, dan pernah menjadi saluran sungai besar. Pemetaan selama beberapa dekade, dengan radar penembus es menunjukkan, pegunungan terjal dan fjord, yang berada di bawah lapisan es Greenland. Peta Greenland tanpa es tahun 2007, menunjukkan cekungan berbentuk mangkuk, di tengah pulau. Cincin pegunungan pesisir, mengelilingi depresi ini. Peta tersebut menunjukkan, topografi yang mendasari aliran es Greenland, yang dapat membantu para ilmuwan memprediksi seberapa cepat gletser akan bergerak, di bawah kondisi pemanasan. Dan seberapa cepat mereka akan mengangkut gunung es ke laut. Ratusan ribu atau jutaan tahun yang lalu, sebelum Greenland tertutup es, ada sebuah danau di bumi. Seukuran gabungan negara bagian Rhode Island, dan Delaware di Amerika. Sekarang danau itu adalah cekungan yang dipenuhi sedimen. Danau itu pernah terisi air, di beberapa tempat, hingga kedalaman 250 meter. Luas cekungan danau adalah 7.100 km persegi, dan dialiri oleh setidaknya 18 sungai yang berbeda. Dasar danau bisa menyimpan petunjuk berharga tentang iklim Arktik di masa lalu. Meskipun mengungkap misteri itu, membutuhkan pengeboran es sedalam 1,1 mil, atau setara 1,8 km, yang sekarang menutupi area kuno. Stephen Livingstone, seorang dosen geografi fisik, di University of Sheffield di Inggris, mengatakan lapisan es Greenland juga mengaburkan pemandangan danau seperti permata, yang dipenuhi air lelehan kristal. Setidaknya ada 60 danau kecil, sebagian besar berada di bagian utara, dan timur Greenland. Danau-danau yang kami identifikasi, umumnya berada di Greenland Timur, yang dasarnya kasar. Sehingga dapat dengan mudah, menangkap dan menyimpan air lelehan, dan juga di Greenland Utara. Ukuran danau bervariasi, dari 200 meter hingga 5,9 km. Air lelehan di danau-danau ini, dapat keluar dari permukaan lapisan es, atau meleleh karena pergerakan es, atau gesekan dari panas bumi. Tidak semua topografi di bawah permafrost adalah terestrial.
Para peneliti telah menemukan setidaknya dua kemungkinan kawah meteor di bawah lapisan es Greenland. Keduanya berada di barat laut Greenland. Satu terletak di bawah gletser Hiawatha, sedangkan yang lainnya berjarak 183 km dari gletser Hiawatha. Kawah Hiawatha berada sekitar 930 meter di bawah lapisan es. Sedangkan kawah lainnya terkubur 2 km di bawah es. Kawah kedua memiliki panjang 36 km, menjadikannya kawah tubrukan terbesar ke-22 yang pernah ditemukan di bumi. Yang pertama sedikit lebih kecil, lebarnya 31 km. Inti es digali selama upaya untuk membangun pangkalan senjata nuklir. Selama Perang Dingin, dan ditemukan kembali pada tahun 2017. Inti es berisi fosil tumbuhan, yang terawetkan dengan sempurna, dari 1 juta tahun yang lalu. Cara terbaik untuk mendeskripsikannya adalah, pengeringan beku. Ketika mengeluarkannya, dan menuangkan air ke atasnya, mereka terbentang. Sehingga terlihat seperti mati kemarin. Inti es berasal dari Greenland barat laut, dan tanaman yang dikandungnya, mungkin tumbuh di hutan boreal. Hutan seperti itu, hanya dapat tumbuh dalam kondisi bebas es. Menunjukkan bahwa, sebagian lapisan es Greenland mungkin lebih muda, dari perkiraan para ilmuwan sebelumnya.